Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, kita membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 14. 1 Samuel 14 ayatnya yang ke-6 hingga ke-10. 1 Samuel 14 ayat 6 hingga 10 demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu. Sungguh aku sepakat, kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang merenungkan firman-Nya, tekun membacanya, dan senantiasa melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam kehidupan keseharian kita, melihat suatu hal yang susah, melihat soal yang susah, melihat olahraga atau aktivitas yang susah, rasanya kita akan cepat memilih untuk menyerah. Kita tidak berani untuk mengambil risiko, mengambil sebuah jalan atau mengambil sebuah tindakan, berusaha menghadapi kesulitan atau tantangan yang ada di depan kita. Nah, adik-adik, sikap itulah yang membuat kita tidak berkembang. Karena apa? Karena ketika ada sesuatu yang susah, kita akan berusaha untuk meninggalkannya. Ketika kita melihat kayaknya nggak bakal bisa ini, kita bukannya tertantang, tetapi malah kita udahlah, daripada saya susah, lebih baik saya pergi saja. Nah, ini berbanding terbalik adik-adik dengan apa yang terjadi dalam bacaan kita di 1 Samuel 14, di mana pada saat itu bangsa Israel sedang berhadapan dengan bangsa Filistin. Dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana Yonatan mau mengambil resiko untuk maju ke hadapan orang-orang Filistin. Karena apa? Karena Yonatan yakin akan penyertaan Tuhan. Yonatan yakin bahwa Tuhan akan menolongnya. Dan juga Yonatan yakin bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa Filistin ke tangan umat pilihannya. Keyakinan inilah yang harusnya juga timbul di dalam sikap keseharian kita adik-adik. Yang mendorong kita untuk apa? Mendorong kita untuk berani menolong sesama kita. Berani untuk belajar sesuatu yang baru. Berani untuk bekerja lebih keras dalam kehidupan kita. Di dalam belajar, di dalam sekolah, maupun hal-hal lainnya. Tidak takut untuk dianggap berbeda. Karena apa? Karena Tuhan selalu memperlengkapi kita. Tantangan yang Ia hadirkan adalah cara Tuhan untuk mendidik setiap kita. Marilah adik-adik, kita menjadi anak-anak yang berani untuk mengambil resiko demi kebaikan kehidupan kita. Bukan asal mengambil resiko, tetapi berani mengambil resiko di mana kita tahu ada sesuatu yang baik yang kita pelajari, dan menolong kita untuk terus berbuat benar sekalipun kita dicap sok suci. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, yang melakukan kebenaran dalam hidup sehari-hari, walaupun kami mungkin akan dicemooh, walaupun mungkin kami akan dianggap sok suci. Tolong dan mampukan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang sejati, yang melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
mengingatkan bahwa hari Kamis ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ingatkan papa mamanya, ingatkan kita semua, ibadah dilaksanakan 1 kali pada pukul 8 pagi di gereja atau ruang kebaktian yang di Gang Kongsi. Anak-anak boleh ikut dengan catatan bagi adik-adik yang masih balita bisa menempati ruang balita yang telah disediakan. Dan juga adik-adik diingatkan tanggal 28 nanti ada Pentakosta. Buat papa mamanya yang mau memberikan persembahan dalam bentuk hasil bumi, dapat berkoordinasi dengan masing-masing penatua pendamping wilayah yang dapat dilihat di Warta Jemaat edisi digital di grup WA masing-masing wilayah maupun link yang tertera di media sosial GKI Cicurug, baik YouTube, Facebook, maupun Instagram. Kiranya ini menjadi perhatian bagi kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.